bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kelima sekarang ya. Mazmur pasal yang kelima, seluruh pasal ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ya. Saya bacakan, saudara perhatikan akan firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab engkaulah, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena setruk ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk setiap kalimat, setiap perkataan dari pemazmur ini, supaya kami dapat menangkap apa yang ingin kami ketahui dan kami lakukan, ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu dan setiap kami di dalam perenungan pagi hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari pemazmur yang pasal kelima ini, ya, ada yang mengatakan bahwa inilah mazmur yang berjudul My God, My King, atau My King, My God gitu ya. Ya, jadi ada Tuhanku, Allahku, ya, atau Rajaku begitu. Saudara perhatikan akan kalimat-kalimat di sini. Ini mirip sepertinya dengan Mazmur yang pasal yang pertama, gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini lebih detail, saudara, lebih detail dalam pengertian kalau di dalam pemazmur yang pertama itu ini cuma digambarkan perbedaannya begitu dan apa yang dihasilkan oleh orang-orang di dalam kefasikannya dan dengan orang yang benar. Tetapi kalau di sini kayaknya lebih personal begitu, ya. Jadi pemazmur di sini lebih mengarahkan dirinya yang sedang bergumul. Dirinya yang sedang mendapatkan sesuatu yang tidak adil, ya, sesuatu yang tidak dia inginkan, tetapi nyatanya dia pasti dapatkan begitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada jaminan, saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, mengikuti Raja, mengikuti Allah yang sempurna, Allah yang sejati. Banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa kalau kita sebagai anak raja, kita anak raja begitu, lalu kita mendapatkan hal yang privilege.
Dalam arti kita jauh dari segala ancaman-ancaman dunia yang menakutkan. Tetapi kenyataannya enggak, saudara. Bahkan kalau kita mau pikir-pikir, saudara yang kasih Tuhan, justru karena kita mengikuti Kristus, karena kita mengikuti Allah yang benar, karena kita mengikuti Allah yang sejati, itulah sebabnya kita pasti akan diserang dengan segala hal yang mungkin membuat iman kita jatuh. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama saja, saudara, dikatakan berilah ya telingamu untuk mendengar perkataanku ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan pemazmur ini lebih personal kelihatannya, lebih mengarahkan dirinya itu di dalam segala pergumulan hidupnya, lebih mengarahkan dirinya itu kepada sesuatu yang dia harapkan Tuhan tuh campur tangan di dalam segala apa yang dia inginkan, saudara. Perhatikanlah teriakanku minta tolong. Ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan kita di dalam dunia ini, saya yakin sekali adalah pergumulan yang sangat-sangat tidak manusiawi, ya, sangat-sangat menyusahkan kita, sangat-sangat di luar dari kemampuan kita, sangat-sangat tidak memberikan satu kesempatan di mana kita itu benar-benar merasakan ada satu hal yang nyaman, begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi semuanya itu, kemana saudara dan saya ini berseru? Kemana seru kita ini, keluh kesah kita ini kita naikkan, kita panjatkan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang memberikan kita kelegaan, ya, satu keadaan yang nyaman dengan jiwa kita, kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita. Saya ingat sekali, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini tawaran daripada Tuhan kepada setiap orang yang mau datang kepada dirinya. Saudara perhatikan, saudara, keluh kisah daripada pemazmur ini benar-benar menjadi satu keluh kesah seorang manusia yang tidak berdaya kepada Allah yang berkuasa. Kepada Allah yang memberikan satu kenyamanan yang tidak mungkin dia dapatkan di tempat manapun, kepada siapapun juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pergumulan saudara dan saya seperti pemazmur di sini dikatakan, bahkan dikatakan teriakanku minta tolong, ya perhatikanlah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah berteriak, saudara, saya yakin ini ada suatu kendala yang sangat-sangat urgent untuk segera disambut dengan pertolongan. Ya, teriakan kita mungkin tidak keras, tetapi jiwa kita pasti itu memberikan satu gambaran bahwa kita sedang dalam keadaan terdesak. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena relasi, mungkin karena apapun juga, saudara. Kita pasti pernah berteriak di dalam jiwa kita. Sekali lagi pertanyaannya, kepada siapa saudara dan saya ini datang ketika teriakan itu muncul? Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur memberikan satu gambaran di dalam ayat yang keempat dikatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Pada waktu pagi, saudara. Ya, tentu ada satu hal yang spesial di pagi hari. Konteks di pagi hari itu, saudara, sunyi. Ya, satu keadaan, kondisi udara yang adem gitu, yang sejuk, menjadi satu persekutuan yang indah, saudara. Saya percaya sekali pada waktu pagi itu juga kita datang dengan keadaan yang sangat-sangat kita nantikan untuk Tuhan. Keadaan di mana kita itu mau berseru terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Ketika pagi hari, sebelum matahari terbit dikatakan, hari masih gelap. Dia sudah berlutut, dia berdoa, sudah. Saya kadang-kadang jujur aja, saudara ya, seringkali ya
pagi hari itu di dalam segala keadaan kesibukan, ya, doa, lalu baca Alkitab, tetapi matahari sudah tinggi, saudara, ya, sudah sekitar jam 7 begitu, ya, sudah jam 8 begitu, ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini, dikatakan pada waktu pagi, saudara, ini pasti pagi, bukan sembarang pagi, saudara. Pagi yang benar-benar pagi, begitu kan, ya. Pagi di mana hari, disitulah kita memulai kehidupan. Ya, sebagai seorang yang mau mengikuti Tuhan, sebagai seorang yang mau merasakan bagaimana bimbingan Tuhan, maka pagi hari itu adalah pagi yang sangat spesial, pagi yang harus kita sambut dengan anugerah Tuhan. Dan saat itulah dikatakan dia mengatur akan persembahan bagi Tuhan. So, apa yang kita persiapkan di dalam kita menyongsong pagi itu, saudara? Ya, apakah kita menunggu-nunggu akan hadirat Tuhan, menanti-nanti pagi itu? Sebagai seorang yang mau mengeluhkan kesahnya kepada Tuhan, Sang Pencipta akan kehidupan ini, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya dikatakan juga bahwa pemazmur ini juga dikatakan, engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, saya melihat pemazmur di sini memberikan satu keluh kesah yang sejujurnya begitu, ya. Ya. Dia bukan orang yang cengeng, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada sesuatu yang mungkin dia keluh kesah begitu saja, tetapi dia melihat secara jujur bahwa orang-orang yang di sekitar dia itu adalah orang-orang yang terasa kok hebat sekali mereka ini, ya. Mereka akan melakukan semuanya itu sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan dikatakan tidak adil. Semua orang itu membenci orang yang melakukan kejahatan. Dan engkau tahu, Tuhan, pembual itu tidak akan tahan di depan matamu, dikatakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ya, setiap kejahatan, setiap orang yang melakukan hal yang seperti ini, terkadang kita greget. Terkadang kita mau melakukan sesuatu, saudara. Ya, kita melihat para koruptor dengan nyamannya dia kesenyum-senyum, ya. Kita melihat orang-orang yang membegal dengan sadisnya seperti itu. Saudara, apakah kita itu benar-benar merasakan akan kedaulatan Tuhan hadir ketika kita melihat kejahatan yang seperti itu? Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saudara, ini yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bukanlah manusia-manusia yang tahan terhadap segala siksaan, terhadap segala penderitaan. Tetapi kekuatan kita pada waktu hal itu terjadi, kita melihat segala ketidakadilan, segala kesulitan, segala penumpahan darah dikatakan di sini, segala orang yang menipu. Akankah kita bawa ke dalam kedaulatan Tuhan? Sehingga kasih Tuhan kalau kita perhatikan, ya, tetapi juga pemazmur juga melihat akan anugerah Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arahmu, ke baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara. Ya, di situ keluh kesah daripada pemazmur ini yang secara frontal, ya, katakan, ya. Segala apa yang dia lihat, segala apa yang menjadi satu pergumulannya secara personal, ya, mungkin dia pergumulan dengan keluarganya, mungkin dia pergumulan dengan musuh-musuhnya, saudara. Tetapi mulai dari ayat yang ke-8, tensi daripada pergumulan ini benar-benar menjadi tensi yang direndahkan oleh Tuhan, dinyamankan oleh anugerah Tuhan, dinyamankan oleh berkat kasih setia Tuhan. Karena apa, saudara? Dikatakan, tetapi aku. Jadi posisi daripada Daud yang personal ini, yang tadinya begitu gundah gulana, sekarang dikatakan, tetapi aku. Ada suatu kondisi di mana Daud mengalihkan segala pergumulan hidupnya kepada berkat kasih setia Tuhan. Sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak mungkin lepas dari pergumulan hidup kita masing-masing.
Tetapi kepada siapa kita hadir, kita berkeluh kesah, kalau bukan kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat kasih setia ini. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal yang kelima ini ya, mirip-mirip juga dengan Mazmur pasal 23 ya. Ya. Ada suatu tuntunan, ada suatu keadaan yang nyaman yang Tuhan berikan kepada orang yang mendekat kepadanya. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Saudara yang kasih Tuhan, tuntunan Tuhan itu bukan tuntunan dengan segala sesuatu berjalan lancar. Tuntunan Tuhan itu bukan segala sesuatu berjalan dengan mulus. Ya, tetapi tuntunan Tuhan itu justru pada waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Tidak cocok dengan keadaan jiwa kita. Dan di dalam hal itulah, justru disitulah tangan Tuhan yang memegang kita. Tuntunan Tuhan dalam keadilan, tuntunan Tuhan di dalam segala hal yang membuat kita itu merasakan akan jalan yang rata di hadapan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebab ayat yang ke-10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka itu merayu-rayu dengan segala kebohongan, penipu. Saudara, sekali lagi, inilah pergumulan dari seorang pemazmur yang mengatakan bahwa musuh-musuh mereka dari pemazmur ini adalah sesuatu yang sangat-sangat real terjadi. Perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka itu penuh dengan kebusukan. Dan dikatakan kerongkongan mereka itu seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu. Saudara yang kasih Tuhan, gambaran-gambaran seperti inilah gambaran-gambaran dunia yang terus merongrong di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mau tidak mau, saudara, suka tidak suka, siap atau tidak siap, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-8 ini memberikan satu ruang di mana kita itu mendapatkan berkat kasih setia Tuhan yang besar. Yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan itu memberkati kita. Tetapi janji daripada pemazmur ini, dia akan memberikan kita berkat kasih setia Tuhan yang besar kepada kita. Kepada setiap orang yang mau masuk ke dalam rumah, mau menyembah di dalam baiknya yang kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa pasti ada akibat dari orang-orang yang melakukan semuanya itu. Ya, pemazmur memberikan kepada kita satu gambaran bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang setelah mereka lakukan seolah-olah tidak ada akibatnya. Tetapi mulai dari ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Biarlah mereka itu memberikan satu akibat dari apa yang mereka lakukan. Dikatakan buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Akibat daripada orang-orang yang sedemikian, saudara yang kasih Tuhan. Inilah akibat yang mereka harus tanggung. Apa yang mereka sudah lakukan menjadi satu sebab apa yang mereka akan alami juga, saudara. Ini yang pemazmur memberikan kepada kita satu pengertian bahwa apa yang mereka lakukan dengan apa yang pemazmur lakukan jauh berbeda, saudara. Kalau pemazmur mendapatkan kasih setia Tuhan, berkat kasih setia Tuhan, tetapi orang-orang yang melakukan kesalahan dikatakan di sini mereka akan menanggung segala kesalahan mereka. Ada konsekuensinya, saudara. Dan kasih Tuhan, pemazmur pasal yang ke-73 juga mengatakan begitu ya. Awalnya dikatakan bahwa aku ngiri mereka itu seperti orang yang berkalungkan kecongkakan begitu kan, ya. Aku sangat-sangat ngiri.
Mereka itu melihat pemazmur mengatakan, aku kok ngelihat orang kok enak banget ya. Mereka melakukan segala kesalahan, mereka melakukan semuanya itu kok kayak nyaman-nyaman aja mereka hidupnya ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, justru dia melihat Tuhan menempatkan mereka di tempat yang licin, saudara. Ya, jadi tempat pijakan mereka itu licin sebenarnya. Dan nyaris mereka itu jatuh, saudara, dengan segala kehancuran. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi kepada setiap orang yang mengikut Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan dengan apa adanya, dibandingkan dengan orang yang melakukan segala kejahatan. Mereka akan menanggung segala kejahatan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi namamu. Saudara yang kasih Tuhan, inilah janji Tuhan, saudara. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, inilah janji akan Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, saya ingat dengan kalimat daripada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengabaikan akan kalimat ini, saudara, kepada siapa lagi? Kepada tempat mana lagi kita mau datang? Kalau bukan kepada kasih karunia Tuhan yang besar itu. Kepada kasih setianya yang besar itu, saudara. Karena dia dikatakan, engkau memberkati orang benar. Orang benar di sini bukan berarti orang yang tidak berdosa, saudara. Tetapi orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Orang yang merasakan akan perlindungan daripada Tuhan. Orang yang merasakan bahwa berkat Tuhan jauh sebenarnya lebih besar dari segala penderitaan, dari segala orang-orang yang mau menghancurkan akan hidup. Saudara, di posisi mana saudara dan saya ini berada sekarang ini? Betul, memang kita melihat akan kerusakan dunia ini. Tetapi apakah penderitaan dari orang-orang yang seperti ini menjadi satu pergumulan kita selama-lamanya? Atau kita mau datang kepada kasih karunia Tuhan dan kita melihat akan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, biar kiranya renungan singkat ini memberikan satu pengalaman kepada kita bahwa setiap orang yang benar pada akhirnya, saudara, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan, itulah yang pada akhirnya mendapatkan anugerah kepada kita semua. Dikatakan, engkau memagari dia seperti perisai. Kita tahu apa itu perisai, yang melindungi orang yang memakainya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi kami menyerahkan akan kehidupan ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi suatu kehidupan yang sangat-sangat melawan akan segala sesuatu yang tidak benar. Melawan akan segala sesuatu yang tidak beres. Melawan akan sesuatu yang melakukan orang-orang yang benar dan orang-orang yang fasik. Tetapi ya Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, pada akhirnya engkau memberkati orang yang benar. Orang yang terus mengarahkan akan hatinya kepada anugerah Tuhan. Orang yang terus mengarahkan hatinya kepada pimpinan Tuhan. Orang yang terus mengarahkan hatinya kepada perlindungan Tuhan. Tuhan akan memagari dia seperti perisai. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Tuhan berkati kita semua ya.